Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, David di sini dan kali ini saya akan menunjukkan cara untuk mengakses Winbox. Nah, jadi sebelumnya apa sih itu Winbox? Nah, jadi Winbox itu adalah satu aplikasi untuk memanajemen atau mengkonfigurasi router OS milik router Mikrotik. Nah, jadi tanpa adanya si Winbox ini kita tidak bisa menyeting Mikrotik kecuali lewat webfig, telnet atau SSH. Itu pun juga harus setting IP address lewat Winbox terlebih dahulu. Nah, jadi Winbox ini adalah aplikasi resmi dari si Mikrotik. Jadi ini tampilan awal dari si Winbox. Nah, jadi Winbox ini itu harus login terlebih dahulu sebelum mengakses Winbox. Bisa lihat di sini. Ini adalah MAC address milik si router dan IP address ini adalah IP address milik si router. Nah, kita hanya bisa mengkonfigurasikan IP address milik si router dalam Winbox-nya. Kita tidak bisa mengkonfigurasikan atau mengganti MAC address milik router karena itu sudah bawaan. Nah, bisa dari sini kita bisa melihat identitas router milik kita, mulai dari versi, tipe boardnya, dan uptime. Jadi milik saya itu boardnya itu RB952 UI 5AC 2ND dan versinya adalah 6.46.8. Nah, kita juga bisa mengganti identity dan version di dalam Winbox. Nah, lebih lama lagi, mari kita konfigurasi atau masuk ke dalam Winbox terlebih dahulu. Nah, jadi kita bisa memilih login dengan cara MAC address, dengan cara lewat MAC address atau lewat IP address. Nah, tapi di sini kita akan menggunakan MAC address terlebih dahulu. Bisa dari sini. Nah, ini ada kolom connect to, kita isi aja atau klik MAC addressnya. Lalu bound default dari si Mikrotik ini itu loginnya admin, passwordnya kosongin. Nah, jadi sudah kayak gini, udah setting kayak gini, kita langsung jet connect. Nah, inilah GUI atau Graphical User Interface milik Mikrotik OS. Nah, bisa di sini, bisa lihat di sini. Di sini ada workspace. Ini buat ntar saya jelasin lebih lanjut. Ini misalnya kalau kita buka satu settingan, misalnya wireless, ini akan muncul di sini. Kita bisa buka beberapa settingan, misalnya wireless, firewall, dan settingannya akan muncul di sini. Ntar kita peragain. Ntar saya peragain. Nah, di sini ada menu tab. Nah, jadi ini isinya tuh settingan. Bisa lihat di sini ada capsman, ada interface, wireless, bridge, PPP, switch, dan lain-lain. Nah, jadi ini tuh kalau di sini kita bisa setting. Misalnya kita mau setting wireless, tinggal pencet wireless, habis itu settingannya atau tabnya bakal muncul di sini. Workspace atau work area. Jadi misalnya kita pencet files, radius, atau log, kita bisa melihat 3 settingan itu di area workspace. Nah, jadi balik lagi ke tema awal, itu kita akan melakukan login atau akses router Mikrotik. Nah, jadi kita ada banyak cara untuk mengakses router Mikrotik, tapi di sini saya akan mempraktekkan 4 saja, yaitu melalui Winbox,
Telnet, SSH, dan Webfix. Akses melalui Winbox sudah selesai. Tadi saya sudah peragain atau saya sudah tunjukin. Dan sekarang kita akan mencoba akses mikrotik, router mikrotik dari Telnet. Nah, tapi sebelum itu, karena Telnet membutuhkan IP, maka kita harus menyeting IP si router board terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik IP, habis itu addresses, IP habis itu addresses. Nah, di sini kita lihat menu atau settingan address kita ada di workspace. Sudah di sini. Nah, jadi misalnya di sini bisa dilihat kalau kita bisa membuka lebih dari satu settingan. Nah, balik lagi di sini di address list kita klik tombol add atau klik tombol yang berlogo plus. Nah, habis itu kita addressnya terserah berapa. Di sini saya akan tulis addressnya 192.168.3.1. Jangan lupa tambahin prefixnya /24. Nah, di sini ada yang membedakan antara mikrotik dengan Cisco. Nah, kalau Cisco itu subnetnya itu ditulis 255.255.255.0. Nah, tapi kalau di mikrotik itu hanya cukup dengan /24 aja, yang sama dengan itu 255.255.255.0. Nah, habis itu kita pilih interface yang nyala atau yang dicolok. Dan di sini karena saya nyolokin router board ke laptop saya di Ethernet 3, maka saya akan memasukkan IP addressnya di Ethernet 3 atau Ether 3. Nah, bisa dilihat di sini kalau Ether 3 itu hurufnya yang tegak sendiri, yang lainnya pada miring. Nah, ini menandakan bahwa Ether 3 itu interface-nya nyala. Makanya saya masukin address 3.1 itu di Ether 3. Nah, habis itu networknya ini bakal otomatis sendiri sesuai prefix dari addressnya. Maka dari itu kita harus apply terlebih dahulu. Apply habis itu oke. Nah, bisa dari sini networknya otomatis gara-gara kita sudah mengisi prefixnya, address prefix. Kalau misalnya kita nggak pakai prefix, itu nggak bakalan bisa diakses karena ini slashnya ini bakal slash 32. Jadi 255. Nah, makanya kita harus klik slash 24 aja. Karena kalau slash 32 itu kita tidak bisa mengakses tidak bisa mengakses laptop tidak bisa terhubung ke laptop tidak bisa terhubung ke router gara-gara cuma punya IP address itu doang. Nah, sudah. Nah, langsung saja kita ke CMD. Dan tapi sebelum itu defaultnya laptop atau Windows itu mematikan fitur telnet. Nah, maka dari itu kita harus ke Microsoft, ke Windows fitur on or off. Nah, cari aja di sini Windows fitur on or off. Cari. Nah, ini defaultnya ini nggak kecentang, tapi gara-gara waktu itu saya udah praktek ini telnet client, makanya di sini udah centang. Harusnya defaultnya nggak kecentang, kita ini aja centang aja. Nah, sudah, klik OK. Tunggu loading terlebih dahulu. Nah, sembari menunggu, kita buka CMD terlebih dahulu.
Nah, buka CMD itu ada dua cara, yaitu search di sini CMD atau di sini di pencet Windows plus R. Nah, di sini kita bisa buka CMD. Nah, di sini kita konfigurasikan perintahan telnet itu dengan cara ketik perintahan telnet. Habis itu kita isi dengan IP router di Ethernet 3. Nah, kita akan coba dulu 3.1. Nah, bisa dari sini kita sekarang ada di page awal dari Winbox. Tadi kita di sini itu login itu admin, salah, admin, passwordnya itu dikosongin atau kosong. Nah, bisa dari sini kita sekarang sudah mengakses router via telnet. Nah, tapi di sini bedanya di telnet itu nggak bisa, itu kita tuh cuman bisa terminal doang. Di sini nggak ada GUI atau graphical user interface. Nah, itu bedanya telnet dengan Winbox. Jadi kita cuma bisa ngetik perintah kayak mengakses router Cisco doang atau OS Cisco. Nah, itu dengan telnet. Nah, sekarang kita lanjut dengan SSH. Nah, jadi SSH itu sama aja dengan telnet. Fungsinya itu meremote suatu perangkat dari jauh. Nah, tapi bedanya SSH itu lebih terenkripsi daripada si telnet. Jadi SSH itu lebih, makanya orang-orang itu banyak yang memilih SSH daripada telnet karena gara SSH itu lebih terenkripsi, lebih aman. Nah, di sini SSH itu perlu password pas mau mengakses si router ini. Makanya kita setting password dulu di routernya, di router mikrotiknya. Nah, caranya itu klik sistem, habis itu di password. Kalau passwordnya kosong, nah kita nih passwordnya gampang aja, 123. Kalau passwordnya 123, habis itu change. Nah, udah begitu aja kalau pasang password. Nah, kenapa kita pasang password? Karena kalau kita nggak pasang password, nanti SSH-nya nggak bakal jalan. Nah, habis itu SSH di sini saya akan memakai putih.exe. Ini ya. Aplikasinya seperti ini gambarnya, langsung buka saja. Nah, saat di sini pas kita masuk ke putih, ini kita hostname-nya atau IP address-nya kita tulis IP address milik router di Ethernet 3. Nah, habis itu portnya 22, connection type-nya SSH. Habis itu langsung open. Nah, di sini kita bakal ini ada di awal-awal ada login S. Nah, kita tulis admin. Nah, passwordnya itu kosong atau 123. Nah, jadi sama dengan telnet ini kita harus terminal doang, bukan interface, nggak ada GUI atau graphical user interface. Nah, sudah. Sekarang kita bakal mengakses Winbox via Webfig atau Webfig. Nah, jadi Webfig itu adalah kita bisa mengakses router mikrotik dari web browser. Nah, jadi kita nggak perlu ribet-ribet setting telnet, setting SSH. Kita cuman masukin ini aja. Kita cuman masukin IP address milik router di Indian web browser. Nah, di sini saya pakai Chrome. Nah, kita sekarang coba ketik IP address milik router di sini. Nah, bisa dari sini kita sekarang udah masuk ke halaman login Webfig. Nah, kita tadi loginnya admin, passwordnya 123, login.
Nah, jadi ini adalah tampilan dari Webfig. Jadi di Webfig ini juga ada GUI atau Graphical User Interface. Makanya alternatif selain Telnet, Winbox ataupun SSH, kita juga bisa memakai Webfig. Di sini ada GUI, juga ada terminal. Ini makanya Webfig itu lengkap banget, sangat recommended. Nah, oke. Itulah cara-cara untuk mengakses router mikrotik dari saya. Saya harap penonton mengerti cara mengakses router mikrotik, dan terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.